10 tahun di istana. Aku menjadi dayang senior. Keahlian terbesarku adalah bermalas-malasan. Kaisar baru pun naik tahta. Dia melakukan perampingan pegawai. Suasana di istana menjadi tegang, semua orang merasa terancam. Tapi aku malah senang sekali. Perampingan ini bagus sekali. Cepat berhentikan aku. Menurut aturan, kantor urusan istana akan memberikan pesangon 10 tael perak. Cukup untuk membeli 2 mul ladang subur di kampung halamanku. Memelihara seekor ayam betina. Lalu setiap hari berjemur dan bersantai. Saat aku sedang asyik berhayal. Kepala pengawas, Bibi Tan Siang, memanggil namaku. Liu Su, kamu tetap di sini. Hatiku mencelos. Dengan enggan, aku pun tinggal. Aku memaksakan senyum manis. Bibi, ada perintah. Bibi Tan Siang menatapku dari atas ke bawah. Ah, Liu Su. Kamu sudah 10 tahun di istana, kan? Benar, ingatan Bibi sangat baik. 10 tahun dan masih menjadi dayang kelas 3. Keahlian menjahitmu biasa-biasa saja. Gerakanmu juga tidak cekatan. Orangnya juga pemalas. Aku mengangguk dengan cepat. Kritik Bibi benar sekali. Aku akan merenungkan kesalahanku. Aku akan segera berkemas dan pergi. Merenung apanya? Berkemas mau pergi kemana? Bibi Tan Siang melotot padaku. Enak saja kamu. Pihak atasan sudah memberi perintah. Pegawai senior dengan masa kerja lebih dari 10 tahun tidak boleh diberhentikan begitu saja. Aku tertegun. Hah, kata Tan Siang dengan kesal. Kaisar baru-baru saja naik tahta, dia harus menjaga nama baiknya. Kalau semua pegawai senior yang sudah bekerja 10 tahun diusir, siapa lagi yang akan mengerti peraturan istana? Siapa yang akan melatih para pendatang baru? Orang sepertimu yang keras kepala, pekerjaanmu memang tidak luar biasa. Tapi kamu juga tidak pernah membuat masalah besar. Kamu adalah pilihan yang paling aman. Tetaplah di sini untuk membantuku menjaga ketertiban dan melatih para dayang baru. Bagai disambar petir. Benar-benar bagai disambar petir. Uang pesangonku. Sawah ladangku. Ayam betina tuaku. Rencanaku untuk bersantai-santai semuanya berantakan. Aku merasa hidupku kehilangan arah. Bibi Tan Siang menepuk pundakku dan berkata, bekerjalah dengan baik. Bertahanlah melewati masa sulit ini. Mungkin kamu bahkan bisa dipromosikan ke peringkat kedua. Kata-kata ini membuat wajahku semakin masam. Siapa yang peduli dengan promosi? Bekerja lebih banyak tapi tidak dibayar lebih. Hanya orang bodoh yang mau dipromosikan. Baiklah, tidak boleh pergi, kan? Kalau begitu, aku akan bermalas-malasan sepenuhnya. Maka, rutinitas kemalasanku pun resmi dimulai. Trik pertama, datang dan pulang tepat pada waktunya. Tidak akan bekerja lembur sedikit pun. Absen pada jam mau. Aku akan melangkah masuk ke gerbang biro pakaian atas tepat pada detik-detik terakhir. Saat waktunya pulang, aku, setengah batang dupa sebelumnya, sudah membereskan keranjang jahitku. Mataku menatap kosong ke arah matahari. Hanya menunggu perintah bubar dari Bibi Tan Siang. Aku akan langsung melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kalau aku tinggal sedetik lebih lama, anggap saja aku kalah. Trik kedua, bermalas-malasan dengan aman. Untuk pekerjaan yang diberikan kepadaku. Misalnya, menjahit sudut pakaian atau memasang kancing. Atau menyetrika sapu tangan yang tidak terlalu penting. Kecepatannya harus diatur dengan sangat tepat. Kalau terlalu cepat, akan terlihat seolah-olah aku rajin. Lain kali mereka akan memberiku lebih banyak pekerjaan. Kalau terlalu lambat, Bibi Tan Siang akan memarahiku dan mencari-cari kesalahanku. Jadi aku mempertahankan kecepatan yang pas agar tidak ada kesalahan besar yang bisa ditemukan. Tapi juga sama sekali tidak membuat hasil kerjaku menonjol. Pada saat yang sama, telingaku kupasang untuk mendengar gosip dari ruang bordir sebelah. Siapa yang berbicara lebih banyak dengan penjaga yang mana? Tuan mana yang wataknya lebih aneh? Dapur kerajaan hari ini curang lagi dalam pekerjaan dan bahan. Informasi adalah kekuatan. Dan sumber kebahagiaan saat bermalas-malasan. Trik ketiga, menjaga kesehatan di istana untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Sudut khususku. Di dekat jendela, ventilasinya bagus dan juga cerah. Barang wajibku adalah sebuah cangkir tembikar kasar yang sumbing. Isinya seduhan remah batang teh melati tua yang murah. Sebungkus kuaci yang tersembunyi di dasar kotak jahit. Kuaci labu panggang dalam kantong kertas berminyak. Sebuah buku cerita bergambar yang ujungnya sudah terlipat. Di sampulnya tertulis kisah wanita-wanita teladan. Tapi di dalamnya terselip kisah cinta cendekiawan tampan dan nona muda jelita. Jangan tanya. Kalau ditanya, jawabannya sedang belajar kebajikan wanita. Kalau lelah, aku minum teh hambar ini.
Kalau bosan, aku makan beberapa biji kuaci labu. Kulit kuacinya kutaruh dengan pas di ambang jendela. Begitu angin bertiup, langsung bersih tak berbekas. Kalau sudah benar-benar bosan, aku diam-diam mengeluarkan buku ceritaku dan membaca beberapa baris. Lalu melirik ke arah pintu dengan waspada. Jurus keempat, kemenangan batin. Menikmati kebahagiaan sendiri. Aku melihat orang lain berebut untuk posisi dayang kelas 2. Memeras otak untuk mencari muka di depan Bibi Tan Siang. Dan pamer muka di depan majikan. Lelahnya bukan main. Batinku tenang tak beriak. Malah, aku jadi ingin makan kuaci. Naik jabatan, Semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Lihat saja para majikan itu. Hari ini disayang, besok sudah tidak disukai lagi. Mereka saling sikut dan beradu intrik. Hidup mereka 100 kali lebih melelahkan daripada kita. Mana bisa sebebas dan santai sepertiku. Gaji bulananku memang tidak banyak. Tapi cukup untuk membeli jajanan dan buku cerita. Setidaknya aku bisa menghidupi diriku sendiri. Hanya dengan tanpa hasrat dan keinginan, seseorang bisa berada di posisi yang tak terkalahkan. Inilah filosofi bertahan hidupku sebagai seorang dayang istana. Kukira kehidupanku yang santai dan pasrah ini akan terus berjalan dengan tenang. Dan terus berlanjut tanpa masalah. Aku bisa bertahan sampai umur 25 tahun dan dilepaskan dari istana. Lalu dengan tabunganku yang tak seberapa, mewujudkan impianku untuk pensiun di pedesaan. Sampai suatu sore, Bibi Tan Siang dipanggil oleh Departemen Rumah Tangga Istana untuk diinterogasi. Sebelum pergi, dia menunjukku, Liu Su. Kamu, ambil jubah yang ada di paviliun kehangatan musim dingin. Jubah naga panjang yang beberapa hari lalu dilepas oleh Yang Mulia Kaisar. Lalu periksa dengan sangat teliti untukku. Coba periksa apa ada benang yang tersangkut atau terlepas. Kalau sudah selesai, taruh saja di sana. Nanti Bibi sendiri yang akan mengambilnya. Dengar tidak? Dengar, Bibi. Jawabku dengan lesu. Jubah naga ini merepotkan sekali. Benda itu sangat berharga. Memegangnya di tangan saja takut ada sehelai benang yang jatuh. Begitu Bibi Tan Siang pergi, suasana di dalam ruangan langsung terasa jauh lebih santai. Aku dengan pasrah mengambil jubah itu. Jubah naga panjang berwarna kuning cerah. Kainnya, sulamannya, benang emas ini nilainya setara berapa hektar sawah ya? Aku membentangkannya di atas meja yang bersih. Aku mendekat dan memeriksanya inci demi inci. Mataku sampai hampir juling dibuatnya. Leherku pegal, pinggangku juga pegal. Jurus menghibur diri pun dimulai. Sambil memeriksa, mulutku mulai mengoceh tak terkendali lagi. Sulaman naga melingkar dengan benang emas di ujung lengan ini bagus sekali. Berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk membuatnya ya? Mata para penyulamnya pasti sampai cekung dan buta. Hanya demi dipakai untuk pamer. Dengan uang sebanyak ini, alangkah baiknya jika dipakai memperbaiki jalan di luar istana. Aku dengan hati-hati memeriksa lapisan dalamnya. Saat memeriksa bagian dalam kerahnya, ada sebuah tali kecil yang sangat tersembunyi. Agak kendor, aku pun mengeluarkan jarum dan benang. Dengan santai aku memasukkan benang ke jarum dan mulai mengencangkannya. Mulutku tetap saja tidak diam. Jadi Kaisar pasti melelahkan juga ya. Setiap hari harus memeriksa laporan kenegaraan dan bertemu para menteri. Masih harus meladeni 3.000 selir di istana belakang. Membayangkannya saja sudah bikin pusing. Masih lebih baik jadi orang sepertiku. Cukup urus diri sendiri, tidak pusing memikirkan orang lain. Tapi ngomong-ngomong, jadi Kaisar juga ada susahnya. Makan saja, satu jenis lauk tidak boleh lebih dari 3 suap. Takut ada yang meracuni. Padahal dapur istana setiap hari memikirkan begitu banyak jenis masakan. Ujung-ujungnya, Kaisar bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Kasihan sekali. Nasibku yang rakyat jelata ini jauh lebih baik turun-temurun. Aku membuat simpul yang kuat dan tidak mencolok. Aku mengangguk puas. Pemeriksaan selesai. Memastikan tidak ada satupun benang yang keluar. Tidak ada cacat sedikit pun. Sempurna. Aku dengan hati-hati melipat jubah naga itu. Sesuai aturan. Aku meletakkannya di sudut paviliun pemanas timur. Di atas nampan yang dilapisi sutra kerajaan. Aku menepuk tanganku, pekerjaan besarku selesai. Aku sama sekali tidak menyadari. Di dalam paviliun pemanas timur, di belakang lemari pajangan besar yang digunakan untuk menahan angin itu, sepertinya terdengar suara yang sangat pelan. Seperti suara orang tersedak. Lalu ditahan paksa kembali hingga menjadi batuk yang teredam. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan tenang. Gelombang perampingan staf setelah Kaisar baru naik tahta.
Sepertinya juga perlahan-lahan mereda. Aku tidak dengar ada yang benar-benar diusir. Rutinitasku yang membosankan berjalan stabil seperti biasa. Hingga siang hari itu, terjadi sebuah insiden di istana, tidak besar tapi juga tidak kecil. Kesayangan Ibu Suri yang telah dipelihara selama bertahun-tahun. Seekor kucing Persia seputih salju dengan mata yang berbeda warna. Bernama Suetuan, menghilang. Ibu Suri sangat panik. Beritanya menyebar ke seluruh 6 istana. Siapapun yang menemukannya akan diberi hadiah besar. Seluruh istana belakang pun menjadi gempar. Di semak-semak bunga, di bawah bebatuan buatan. Di atas balok atap, di mana-mana ada Dayang dan Kasim yang menjulurkan kepala mencari-cari. Biro Pakaian Kekaisaran juga menerima pemberitahuan untuk membantu pencarian. Bibitan Siang mengerutkan keningnya dalam-dalam. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat bekerja, buka mata kalian lebar-lebar. Kucing itu sangat berharga. Jangan sampai melukainya. Siapapun yang menemukannya, segera bawa kemari. Semua orang menyahut. Pikiran semua orang pun menjadi aktif. Hadiah besar, loh. Bisa jadi bisa langsung dipindahkan untuk bertugas di Istana Cining. Akibatnya, pekerjaan sore hari pun dikerjakan dengan setengah hati. Telinga mereka dipasang setajam mungkin. Mendengarkan keributan di luar. Aku sama sekali tidak tertarik. Hadiah besar paling-paling hanya beberapa keping perak lagi. Atau dipindahkan ke tempat lain untuk bertugas. Pindah kemanapun, bukankah sama saja melayani orang? Istana Cining peraturannya lebih ketat dan lebih melelahkan. Tidak sepadan. Aku tetap akan menjaga tahta berhargaku di dekat jendela. Dengan santai merapikan. Setumpuk benang sutra, memisahkannya berdasarkan warna dan panjang. Menggulungnya di papan benang memang membosankan, tapi tidak perlu berpikir. Di luar jendela, seekor kucing belang yang gembul. Berjalan dengan langkah yang anggun. Menyusuri dasar tembok ke arah sini. Dia tidak takut pada manusia. Bahkan terkesan sedikit angkuh. Aku kenal dia. Pelanggan tetap di dapur belakang dapur kerajaan. Orang-orang memanggilnya si Gembul. Badannya jadi gemuk dan sehat berkat tingkah lucunya dan kemampuannya menangkap tikus. Saat ini, mulutnya sedang menggigit sesuatu yang berkilauan karena minyak. Aku menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Wah, seekor ikan yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya. Ekor ikan besar yang digoreng garing hingga berwarna keemasan. Sekilas saja sudah tahu kalau itu adalah ikan goreng persembahan yang baru diangkat dari wajan dapur kerajaan. Si Gembul membawa hasil rampasannya itu. Berjalan ke semak-semak di bawah jendela kamarku. Tempat favoritnya untuk tidur siang. Dia meletakkan ekor ikan itu. Dengan waspada menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu mulai menikmati pesta besarnya. Cara makannya sungguh nikmat kelihatannya. Aku memperhatikannya. Lalu melihat benang sutra yang kering di tanganku. Nasib manusia tak seberuntung kucing, ya. Aku menghela napas. Menghadap si Gembul di luar jendela. Aku pun memulai monolog harianku. Lihat, lihat. Zaman sekarang, kucing saja hidupnya lebih enak daripada manusia. Si Gembul fokus makan dan tidak memedulikanku. Coba lihat dirimu. Gemuknya sudah seperti bola. Bulumu pun berkilau dan halus. Yang dimakan itu sisa makanan persembahan terbaik. Buatan dapur istana. Kita mau makan secuil daging saja susah. Si Gembul orangnya masih saja menjilati cakarnya, tidak peduli padaku. Bekerja keras dari pagi buta sampai larut malam. Siangnya cuma dapat semangkuk sup labu bening yang bisa dipakai bercermin. Mulutku sampai hambar tidak ada rasa. Semakin aku bicara, semakin bersemangat. Aku jadi sangat terbawa suasana. Coba lihat lagi tuan baru kita itu. Nada bicaraku tiba-tiba berubah. Aku merendahkan suaraku. Tapi hasrat untuk mengomel begitu membara. Kaisar yang sekarang sudah bertahta 2 bulan, kan? Suasana di istana tegang seperti busur yang ditarik kencang. Optimalkan ini, optimalkan itu. Memangnya mau menakuti siapa? Kalau berani, coba saja pecat beberapa orang untuk dilihat. Banyak omong, nol tindakan. Aku mencibir. Sambil mengambil gulungan benang yang baru separuh, aku pun berkata. Kaisar tua bangka itu, Yang Mulia, beliau punya banyak waktu luang. Untuk menyusahkan kita orang-orang Malang ini. Kenapa tidak urus saja? Dapur istana, lihat kue-kue yang dibuat untuk para tuan. Jenisnya bermacam-macam. Lihat makanan kita, bahkan babi pun enggan memakannya. Roti mantaunya keras seperti batu bata. Sayur asinnya kelewat asin, abis makan bisa minum air 1 tempayan semalaman. Penindasan, ini benar-benar penindasan terang-terangan. Aku menyimpulkan dengan kesal.
Si gembul akhirnya selesai memakan ekor ikannya. Dengan puas, ia menjilati cakar untuk membersihkan wajahnya. Lalu dengan malas ia menghadap ke arah jendelaku. Dan mengeong sekali dengan suara yang sangat mirip manusia. Emosiku langsung tersulut. Mengeong apa? Hah? Aku mengacungkan tinjuku ke arahnya. Pamer ya kamu punya ikan untuk dimakan. Awas, aku laporkan kamu karena mencuri makanan persembahan. Biar kamu juga merasakan bagaimana rasanya dipecat. Si gembul melirikku dengan sinis. Ekornya dikibaskan sekali. Lalu berjalan dengan angkuh seolah tidak kenal sanak saudara. Masuk ke dalam semak-semak untuk tidur. Meninggalkanku sendirian. Menatap benang sutra yang baru separuh tergulung, aku hanya bisa menahan kesal. Aku duduk dengan marah. Kuambil buku gambarku. Bersiap menghibur hatiku yang terluka dengan si cendekiawan tampan. Baru saja kubuka, aku merasa omelanku tadi belum tuntas. Menghadap ke arah si oranye gendut menghilang. Aku menambahkan dengan galak, HMPH. Kalau aku jadi kaisar, hal pertama yang kulakukan adalah memecat kepala dapur istana. Biar semua orang bisa makan daging setiap hari. Hal kedua, memberi semua hewan berbulu di istana dalam sebuah lencana untuk mengambil ikan. Biar kalian para gendut tidak perlu mencuri makanan lagi. Setelah mengatakannya, aku sendiri merasa lucu. Jadi kaisar, mungkin di kehidupanku selanjutnya, aku menggelengkan kepala. Aku kembali tenggelam dalam dunia si cendekiawan tampan. Aku sama sekali tidak mendengar. Di deretan rak yang bersandar ke dinding di belakangku. Di puncak rak tinggi yang dipenuhi gulungan kain. Sepertinya terdengar lagi suara yang sangat singkat. Seperti orang yang tersedak air liurnya sendiri. Lalu tawa itu ditahan sekuat tenaga. Suetuan hilang selama 3 hari. Membuat seluruh istana dalam jadi gempar. Pada akhirnya, seorang kasim muda yang sedang bertugas di taman istana menemukannya di bagian terdalam sebuah gua bebatuan. Menggendong keluar sang majikan kucing yang mulia itu. Katanya, Suetuan hanya mencari tempat yang tenang untuk tidur pulas. Dia baru keluar dan mengeong saat merasa lapar. Ternyata hanya kepanikan sesaat. Ibu Suri sangat gembira dan memberi hadiah pada kasim muda itu. Istana dalam pun kembali tenang. Tapi, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa menjelaskannya secara spesifik. Hanya saja, punggungku terasa merinding. Tatapan mata Bibi Tan Siang padaku terkadang terlihat begitu rumit dan sulit diartikan. Saat melewati paviliun Dongnuan, atau saat mendekati deretan rak kain yang tinggi itu, aku selalu merasa ada tatapan mata yang mengawasiku dari kegelapan. Saat aku menoleh dengan cepat, tidak ada apa-apa. Ini pasti hanya perasaanku saja. Pasti karena belakangan ini aku terlalu banyak membaca buku gambar. Penuh curiga, aku menggelengkan kepala dan melanjutkan rutinitasku. Hari ini, tiba giliranku. Pergi ke departemen urusan dalam istana untuk mengambil jatah bulanan biro pakaian. Gulungan kain, benang sutra, jarum, benang, sabun, bangku kecil, dan semacamnya. Mengambil barang-barang ini adalah pekerjaan yang butuh tenaga. Tapi keuntungannya adalah aku bisa keluar untuk mencari udara segar. Tidak perlu mendengarkan omelan Bibi Tan Siang di biro pakaian. Aku menarik sebuah gerobak kecil. Berjalan perlahan menuju gudang departemen urusan dalam istana. Saat melewati koridor 9 kelok di tepi kolam Taiyeye. Dari kejauhan, kulihat di ujung koridor itu sekelompok orang mengelilingi sesosok bayangan berwarna kuning cerah. Seketika kulit kepalaku merinding. Meskipun aku hanyalah seorang dayang istana kelas 3 yang tidak penting. Tapi peraturan tidak boleh dilanggar. Aku segera menarik gerobak kecilku. Mundur ke sudut pinggir jalan yang paling tidak mencolok. Menundukkan kepala, merapatkan tangan, dan menahan napas. Berusaha membuat diriku sekecil mungkin bagai bayangan. Rombongan kaisar semakin mendekat. Pandanganku terpaku ke bawah. Menatap bahu pakaianku yang sudah memutih karena sering dicuci. Dalam hati aku terus bergumam, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Suara langkah kaki berhenti tepat di depanku. Ujung jubah berwarna kuning cerah masuk ke dalam pandanganku yang tertunduk. Seketika jantungku serasa berhenti berdetak. Gawat, gawat, gawat. Aku tidak berbuat salah apapun belakangan ini, kan? Jubah naga itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Aku juga tidak tertangkap basah saat bermalas-malasan. Sebuah suara yang muda dan tenang, yang tidak bisa ditebak emosinya, terdengar dari atas kepalaku. Kau dari istana mana? Aku segera bersujud. Menundukkan kepalaku lebih dalam lagi. Menjawab yang mulia, hamba adalah dayang dari biro pakaian. Siapa namamu?
Nama hamba adalah Liu Su. Suasana hening selama beberapa detik. Aku merasa tatapan dari atasku. Sepertinya tertuju padaku selama beberapa saat. Liu Su, dia menyebut namaku sekali. Nadanya terdengar sedikit main-main. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Aku segera bangkit. Aku tetap menunduk sambil menarik gerobak. Hendak kemana? Menjawab Yang Mulia, hamba hendak ke biro dalam istana untuk mengambil tugas. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Aku merasa lega sekali. Aku segera menarik gerobak kecilku dan pergi secepat kilat. Setelah berjalan cukup jauh, barulah aku berani menoleh ke belakang. Rombongan kaisar sudah berjalan jauh. Aneh. Kenapa Yang Mulia Kaisar menanyakan nama seorang dayang kelas 3? Jangan-jangan ada orang di biro pakaian yang akan kena sial. Aku bergidik ngeri. Aku memutuskan untuk bersikap hati-hati setibanya di sana nanti. Setelah selesai mengambilnya, aku bersusah payah menarik gerobak yang berat ini kembali ke biro pakaian. Di tengah jalan, aku melewati bagian belakang dapur istana. Tercium aroma yang sangat pekat. Wangi yang begitu menggoda jiwa pun tercium. Itu adalah kue pasta kurma dan ubi yang baru matang. Juga ada kue gula osmanthus dan kue zensin liven. Perutku mulai keroncongan hebat. Langkah kakiku berhenti tanpa sadar. Pandanganku tanpa sadar tertuju pada dapur istana. Ke arah pintu samping kecil tempat aroma itu berasal. Tepat pada saat itu, pintunya terbuka. Seorang yang gemuk. Murid koki istana yang mengenakan celemek berminyak. Menjulurkan kepalanya sambil memegang nampan besar. Di dalamnya ada beberapa potong kue. Remah-remah dan potongan pinggir yang tidak berbentuk. Dia menengok ke kiri dan ke kanan. Lalu dengan terampil membawa nampan itu ke sudut dinding. Ke sebuah tong kayu rusak yang khusus untuk sisa makanan. Sisa-sisa kue itu pun langsung tumpah berantakan. Mataku langsung berbinar. Ini barang bagus. Jauh lebih enak daripada kue keras yang dibagikan pada kami para dayang. 100 kali lipat lebih enak. Murid koki itu berbalik dan kembali masuk. Aku melihat sekeliling, tidak ada orang. Kesempatan emas. Aturan tambahan untuk bertahan hidup bagi dayang pemalas. Jangan pernah lewatkan kesempatan apapun untuk memperbaiki jatah makanan. Aku cepat-cepat membawa gerobak kecil itu ke belakang semak-semak di samping dan menyembunyikannya. Lalu, seperti seorang pencuri, aku mengendap-endap ke dekat tong kayu butut itu. Aku mengintip ke dalam. Hari ini keberuntunganku benar-benar bagus. Selain remah-remah kue, ada juga beberapa potong yang jelas sudah hancur. Tapi bentuknya masih lumayan utuh, kue pasta kurma dan ubi. Aku menelan ludah. Kulihat ke kiri dan kanan untuk memastikan keadaan aman. Dengan gerakan secepat kilat, aku langsung menjulurkan tangan untuk mengambilnya. Tepat saat ujung jariku akan menyentuh potongan kue yang paling utuh. Sebuah suara batuk yang tegas, yang ku kenal dan terdengar sangat tidak senang. Terdengar tidak jauh di belakangku. Aku ketakutan setengah mati. Tanganku membeku di udara. Dengan kaku, seinci demi seinci, aku memutar kepala. Kulihat Bibi Tan Siang. Entah sejak kapan sudah muncul. Berdiri di jalan setapak tak jauh di belakangku. Wajahnya pucat pasi karena marah. Matanya melotot bulat. Menatap tajam tanganku yang terjulur ke dalam tong sisa makanan itu. Tatapannya seolah bisa membakarku saat itu juga. Gawat, ketahuan basah. Mencuri sisa makanan. Dan melakukannya tepat di depan bibi yang berkuasa. Kejahatan ini hukumannya bisa ringan, bisa juga berat. Kalau dianggap berat, ini sama saja dengan mencuri dari dapur kekaisaran dan mengacaukan istana. Cukup untuk membuatku dihukum pukul dengan papan lalu diusir. Impianku untuk hidup tenang di pedesaan kali ini benar-benar akan sirna. Bisa-bisa aku malah harus nombok untuk biaya pengobatan. Bibi Tan Siang berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak-injak jantungku. Dia sampai di hadapanku. Menatap wajahku yang pucat pasi. Lalu menatap sisa kue menyedihkan di dalam tong itu. Liu Su, dia memanggil namaku. Suaranya seperti orang yang menggertakkan gigi. Lututku langsung lemas. Bruk, aku langsung bersujud. Dengan suara isak tangis, Bibi, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku hanya terlalu lapar. Roti kukus jagung siang tadi terlalu keras. Aku tidak kenyang. Aku menangis sejadi-jadinya. Tante Tan Siang menatap dadaku yang naik turun dengan kencang. Jelas sekali beliau sangat marah. Beliau menarik napas dalam-dalam. Sepertinya sedang berusaha menenangkan emosinya. Pada akhirnya, beliau menghela napas panjang dengan pasrah. Bangunlah.
Aku bangkit dengan gemetaran. Air mata dan ingus membasahi seluruh wajahku. Tante Tan Siang mengerutkan kening. Beliau menatap tanganku yang kotor dengan jijik. Masih belum cukup memalukan, ya. Pergi cuci tanganmu sampai bersih, jorok sekali. Setelah selesai, pergi ke peti kayu kamper di bagian paling dalam gudang, yang di sebelah kanan. Di bagian paling bawah ada sebuah bungkusan. Ambil sendiri, lalu cepat pergi dari sini. Jangan sampai ada yang lihat. Aku terpaku. Sampai lupa untuk menangis. Tante Tan Siang melihatku hanya berdiri bengong. Beliau jadi semakin marah. Kenapa belum pergi juga? Apa perlu aku siapkan tandu 8 pemikul untuk mengantarmu? Hah? Iya. Hamba segera pergi. Terima kasih, Tante. Terima kasih atas kemurahan hati Tante. Aku seperti tersadar dari mimpi. Aku lari tunggang langgang ke gentong air terdekat untuk mencuci tangan. Lalu aku berlari kecil kembali ke gudang di halaman belakang biro pakaian. Berdasarkan ingatanku, aku meraba-raba sampai ke deretan peti kayu kamper di bagian terdalam yang menempel di dinding. Aku membuka tutup peti itu. Tercium aroma samar kapur barus yang bercampur dengan wangi manis kue-kue. Aku memasukkan tanganku, meraba-raba dasar peti. Aku menyentuh sesuatu yang terbungkus rapat dengan kertas minyak tebal. Sesuatu yang terbungkus sangat rapat. Aku mengeluarkannya dan membuka sedikit sudut kertas minyak itu. Mataku langsung terbelalak. Isinya adalah sebungkus penuh kue yang bentuknya masih utuh sempurna. Aromanya begitu harum. Dan masih hangat, kue pasta kurma merah dan ubi. Serta kue tepung beras kukus gula osmanthus. Aku memeluk bungkusan berharga ini. Kue yang masih hangat. Hidungku tiba-tiba terasa pedih. Ternyata bibi Tan Siang yang tegas dan kaku itu juga punya sisi seperti ini. Dia sudah lama tahu aku sesekali pergi mengambil sisa. Dia tidak membongkarku. Bahkan diam-diam menyisakan yang bagus untukku. Aku memeluk kue itu sambil bersandar di peti kayu kamper. Perasaanku campur aduk. Dengan hati-hati, aku menyimpan kue itu dan menyembunyikannya di balik jubahku. Saat keluar dari gudang, cuacanya sangat cerah. Aku dengan gembira memegangi kue di balik jubahku, sambil berpikir di mana akan bersembunyi untuk menikmatinya nanti. Baru saja sampai di pintu belakang biro pakaian, aku langsung menabrak seseorang. Ternyata Chunya, dia berlari sampai terengah-engah. Wajah kecilnya memerah. Dia langsung memegangku, "Kaksu, cepat, ikut aku." Gawat. Jantungku mencelos. Tanpa sadar aku menutupi kue di balik jubahku. Ada apa? Jangan-jangan bibi Tan Siang berubah pikiran dan mencariku. Chunya mengentakkan kakinya karena panik, "Bukan bibi. Ini Yang Mulia, titah lisan dari Yang Mulia. Kamu harus segera pergi ke paviliun hangat timur di Aula Yangxin." Duar. Kepalaku seakan disambar petir. Kue yang ada di balik jubahku seketika tidak terasa enak lagi. Aula Yangxin, paviliun hangat timur milik Kaisar. Bukankah itu tempat aku memeriksa jubah naga terakhir kali? Jangan-jangan jubah naganya benar-benar bermasalah. Atau aku ketahuan sedang bermalas-malasan. Ada yang melaporkanku makan kuaci dan membaca buku cerita. Atau yang paling menakutkan, keluh kesahku yang tidak sopan itu didengar seseorang. Lalu diadukan. Mencoba mencuri barang persembahan paling-paling dihukum cambuk, tapi menghina Kaisar. Itu adalah kejahatan yang hukumannya pancung. Wajahku langsung pucat pasi. Betisku juga mulai kram. "Kaksu, jangan bengong. Ayo cepat." Kasim yang menyampaikan titah masih menunggu di depan. Chunya terus mendorongku dengan panik. "Habislah, habislah, habislah, habislah. Kali ini benar-benar habislah sudah." Aku seperti boneka tali. Setengah didorong dan setengah diseret oleh Chunya. Aku dibawa ke halaman depan biro pakaian istana. Benar saja, ada seorang pria berwajah pucat tanpa janggut. Dia adalah Kasim Paruhbaya yang berpakaian rapi. Dia menunggu di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Bibi Tan Siang juga ada di sampingnya. Raut wajahnya bahkan lebih buruk dariku. "Nona Liu Su, hamba hadir. Ikutlah denganku. Yang Mulia sudah menunggu." Kasim itu mengibaskan kemocengnya, lalu berbalik dan pergi. Aku melangkahkan kakiku secara mekanis untuk mengikutinya. Bibi Tan Siang berada di belakangku. Dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar, dia berkata, "Jaga mulutmu baik-baik. Jangan katakan sepatah kata pun yang tidak seharusnya. Kalau tidak, dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu." Aku ingin menangis, tetapi tak bisa. "Bibi, sepertinya kali ini aku benar-benar tidak bisa menjaga mulutku."
Aku terus mengikuti Kasim itu melewati berlapis-lapis gerbang istana. Hingga tiba di aula Yangxin. Aku disuruh menunggu di luar paviliun musim dingin. Dia hanya mengucapkan 2 patah kata. Lalu masuk lebih dulu. Aku berdiri di ambang pintu. Memandangi pintu yang tertutup rapat itu. Pintu besar berpernis merah dengan ukiran naga yang rumit. Rasanya seperti berdiri di gerbang neraka. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Sangat menyiksa. Pikiranku kacau balau. Krit, pintunya terbuka. Kasim yang tadi menjulurkan kepalanya. Wajahnya tanpa ekspresi. Masuklah. Yang Mulia memanggilmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Jika ini berkah, maka bukan musibah. Jika ini musibah, aku tak bisa menghindarinya. Aku pun melangkah masuk ke paviliun musim dingin. Aroma dupa ludah naga yang lembut langsung menerpa wajahku. Di belakang meja tulis, duduk seseorang. Mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah, posturnya tegap. Model. Sedang menunduk. Melihat sebuah laporan kenegaraan yang terbuka di atas meja. Inilah kaisar baru, Chu Ying. Aku segera menjatuhkan diri berlutut. Dahiku menempel pada karpet yang dingin. Suaraku bergetar tak karuan. Hamba, Liu Su. Memberi sembah, Yang Mulia. Panjang umur Yang Mulia, panjang umur selamanya. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Aku bangkit dengan gemetaran. Sambil tetap menunduk, aku mendekat. Kaisar berkata dengan tenang. Aku maju 2 langkah kecil dengan perlahan. Lebih dekat lagi. Aku maju 2 langkah lagi. Jarakku dari meja tulisnya sekitar 7 atau 8 langkah. Angkat kepalamu. Aku dengan susah payah mengangkatnya sedikit demi sedikit. Seolah-olah leherku terasa begitu berat. Pandanganku akhirnya bertemu dengan sepasang mata di balik meja itu. Dalam dan tajam. Bagaikan kolam yang dingin. Saat ini, di kedalaman kolam itu, tampak riak yang sangat samar. Dari rasa penasaran yang sulit ditebak. Liu Su. Dia memanggil namaku. Hamba di sini. Dia sepertinya sedang memastikan sesuatu. Biro Pakaian Kekaisaran. Dayang kelas 3, sudah masuk istana selama 10 tahun. Benar. 10 tahun. Dia hanya mengetuk-ngetuk permukaan meja yang licin dengan ringan. Bisa dibilang kau sudah menjadi orang lama di istana. Aku menahan napas. Tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Menurut peraturan istana, apa hukuman bagi seorang dayang istana yang sudah tidak perawan? Dek. Benang tegang di kepalaku akhirnya putus. Dia tahu. Dia benar-benar tahu. Brooke. Aku kembali bersujud dengan keras. Seluruh tubuhku gemetar seperti daun kering yang ditiup angin musim gugur. Air mataku langsung membanjir. Ampuni hamba, Yang Mulia. Ampuni hamba, Yang Mulia. Aku menangis sambil berteriak. Rasa takut menelan akal sehatku. Hamba pantas mati. Hamba tidak akan berani lagi. Hamba mohon belas kasihan Yang Mulia. Ampuni nyawa anjing hamba ini. Di rumah hamba masih ada ibu yang berusia 80 tahun. Beliau sedang menunggu hamba untuk merawatnya di hari tua. Aku berbicara tidak karuan. Aku bersujud berkali-kali seperti menumbuk bawang. Dahiku sakit luar biasa, tapi aku tidak berani berhenti. Hamba hanya kelelahan karena bekerja. Kata-kata ngawur hamba jangan dianggap serius. Yang Mulia, Anda begitu bijaksana dan perkasa. Rajin dalam pemerintahan dan mencintai rakyat. Anda adalah kaisar bijaksana sepanjang masa. Rasa kagum hamba pada Yang Mulia bagaikan air sungai yang deras. Mengalir tiada henti. Cukup. Berisik sekali, membuatku pusing. Suara kaisar memotong sanjunganku yang kacau balau. Terdengar sedikit nada pasrah yang nyaris tak kentara. Aku langsung terdiam. Aku hanya berani terisak pelan. Saat ini, kakiku terlalu lemas untuk berdiri. Aku hampir merangkak untuk bangkit, menggunakan tangan dan kaki. Air mata dan ingus membasahi seluruh wajahku. Kaisar menatap wajahku yang basah oleh air mata. Alisnya sedikit berkerut, nyaris tak terlihat. Dia bangkit berdiri dari balik meja kerjanya. Sosoknya yang berjubah kuning cerah berjalan memutari meja. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arahku. Tamatlah riwayatku, tamatlah riwayatku, tamatlah riwayatku. Apa dia akan menghabisiku dengan tangannya sendiri? Aku sangat ketakutan sampai memejamkan mata. Suara langkah kaki berhenti di depanku. Secercah aroma yang jernih dan wangi dari dupa Longxian menyelimutiku. Kemarahan dahsyat yang kubayangkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, sebuah tangan yang ramping memegang sapu tangan putih bersih. Disodorkan tepat di depan mataku. Aku terpaku.
Aku lupa menangis dan membuka mata dengan tatapan kosong. Usaplah. Suaranya terdengar datar. Dia menyodorkan sapu tangan itu lebih ke depan lagi. Aku merasa tubuhku membeku kaku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kaisar memberiku sapu tangan. Menyuruhku mengusap air mata dan ingusku. Adegan macam apa ini? Ambillah. Ucapnya dengan suara yang sangat pelan. Aku langsung tersentak kaget. Aku segera menerimanya dengan kedua tangan. Sapu tangan yang sekilas tampak sangat berharga. Aku asal mengusapkannya ke wajahku beberapa kali. Aku tidak berani menekannya terlalu keras. Takut mengotorinya. Terima kasih, Yang Mulia. Chu Yue menatapku yang begitu berhati-hati. Seolah takut merusak sapu tangan itu. Dia sepertinya menghela napas nyaris tak terdengar. Dia berbalik, berjalan kembali ke belakang mejanya, lalu duduk. Tahukah kamu mengapa beta memanggilmu kemari? Nah, ini dia intinya. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku menggenggam erat sapu tangan yang hangat dan wangi itu. Hamba tidak tahu. Aku memilih berpura-pura bodoh. Tidak tahu, kalau begitu, biar beta ingatkan. Dia sedikit menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi yang lebar. Posturnya terlihat sedikit lebih santai. Beberapa hari yang lalu di pavilion timur biro pakaian. Jantungku langsung mencelos. Kamu bilang, saat beta makan, satu hidangan tidak boleh lebih dari 3 suap. Bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Kasihan sekali. Kata-kata itu membuat pandanganku menggelap. Aku hampir pingsan di tempat. Dia mendengarnya. Dia benar-benar mendengarnya. Dan juga, di balik tembok dapur istana, kamu bilang manusia lebih buruk dari kucing. Dayang rendahan lebih buruk dari kucing di dapur istana. Beta punya waktu luang untuk menyusahkan kalian. Lebih baik urus saja dapur istana. Kakiku kembali lemas. Dia berhenti sejenak. Menatap wajahku yang pucat pasi. Sudut bibirnya seolah membentuk sebuah senyuman. Yang sangat tipis. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Model. Oh ya, kamu juga bilang kalau kamu jadi kaisar. Hal pertama yang akan kamu lakukan adalah memecat kepala dapur istana. Biar semua orang bisa makan daging setiap saat. Hal kedua, memberikan semua selir di istana. Pembagian yang adil. 2. Aku merasa ubun-ubunku seperti mau terbelah. Dia bukan hanya mendengar. Dia mendengar semuanya. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Aku tamat. Aku pasti mati. Kali ini, apakah aku akan dicabik 5 kuda atau disayat 1000 kali? Ya, Yang Mulia. Hamba gemetar tak terkendali. Hamba pantas mati 10.000 kali. Hamba. Waktu itu hamba sudah gila. Itu hanya omong kosong, tidak bisa dianggap serius. Beta. Yang Mulia, Anda. Cukup. Chu Ye memotongku lagi. Sedikit ekspresi jenaka di wajahnya tadi telah menghilang. Raut wajahnya kembali tenang. Beta tidak bilang akan menghukummu. Aku langsung mengangkat kepala, menatapnya dengan tidak percaya. Tidak menghukumku, perkataan itu. Perkataanmu, meskipun sangat tidak sopan, tapi terdengar baru. Yang Mulia Kaisar. Anda menyebut ini baru. Setidaknya lebih baik daripada mereka yang setiap hari di hadapan beta. Hanya bisa berkata, perintah Yang Mulia. Yang Mulia brilian. Yang Mulia benar, ini terdengar sedikit lebih menarik. Aku benar-benar bingung. Kaisar sudah bosan mendengar sanjungan. Dia malah suka mendengar orang memakinya dan mengeluh tentangnya. Kebiasaan aneh macam apa ini? Liu Su, beta memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Lencana emas bebas dari hukuman mati. Mulai besok, kamu tidak perlu kembali ke biro pakaian lagi. Pindah ke balai pemeliharaan hati. Mulutku ternganga, cukup besar untuk dimasuki sebutir telur. Di balai pemeliharaan hati, melayani kaisar. Melayani urusan tulis-menulis dan kehidupan sehari-harinya. Chu Ye sepertinya bisa membaca pikiranku. Ujung jarinya mengetuk meja dengan ringan. Untuk pekerjaan itu, sudah ada pelayan khususnya. Kau tetap kerjakan pekerjaanmu yang lama. Di belakang pavilion hangat timurku ini, ada sebuah bilik kecil. Mulai sekarang kau tinggal di sana, pekerjaannya tidak banyak. Setiap hari datang jam 4, pulang pada jam sen. Gaji bulananmu akan diberikan setara dengan dayang kelas 1. Dayang kelas 1. Gaji bulanannya naik 2 kali lipat. Mataku langsung berbinar. Yang perlu kau lakukan sangat sederhana. Sampaikan semua pikiranmu tentang istana, tentang pekerjaan. Tentang pendapatmu yang sesungguhnya mengenai aku. Katakan saja seperti biasanya. Anggap saja aku tidak ada di sini. Duar, bagaikan disambar petir lagi. Aku akhirnya mengerti.
Yang mulia Kaisar. Dia bukannya suka mendengar orang memakinya. Dia itu sedang menguping. Sekarang dia malah memberiku promosi dan kenaikan gaji. Hanya agar aku pindah tempat. Dan terus mengomel untuk dia dengarkan. Berdiri di pavilion hangat timur balai yang megah dan cemerlang. Aku merasa seluruh dunia ini jadi tidak nyata. Hidupku sebagai dayang istana yang ceplas-ceplos. Sepertinya telah berbelok ke jalur yang lebih tidak masuk akal. Keesokan harinya, tepat jam 4. Aku berjalan dengan malas-malasan ke pavilion hangat timur di Balai Yangxin. Chu Sue tidak ada di sana. Mungkin sedang menghadiri sidang pagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Berjalan memutari lemari pajangan yang besar itu. Lalu masuk ke bilik kecil itu. Ruangannya tidak besar, tapi lengkap dan berada di dekat jendela. Di atas meja. Bahkan ada sebuah cangkir porselen putih yang baru. Di sampingnya ada satu kaleng teh bilu Ocun kualitas terbaik. Di sudut ruangan ada anglo arang kecil. Di atasnya ada teko kuningan kecil yang mengilap. Di atas lemari pendek di sebelahnya terdapat sebuah kotak camilan yang indah. Di dalamnya tersusun rapi berbagai macam kue-kue yang cantik. Di sebelahnya lagi ada sepiring kecil kacang pinus yang sudah dikupas. Wah, perlakuan ini lebih baik daripada kursi berhargaku di dekat jendela di biro yang lama. Kualitasnya meningkat lebih dari 10 tingkat. Aku melihat sekeliling ruangan yang hangat dan nyaman ini. Rasanya seperti mimpi. Terdengar suara langkah kaki dan percakapan lirih dari luar pintu. Rupanya Kaisar Chuye sudah kembali. Semuanya berjalan seperti biasa. Dia duduk di balik mejanya, meninjau dokumen kenegaraan. Aku duduk tegak lurus, bahkan tak berani bernapas. Dia menyuruhku untuk makan dan minum seperti biasa. Dan berbicara sesukaku, menganggap Kaisar tidak ada, lelucon macam apa ini. Dia itu Kaisar, sang naga sejati. Putra langit, bos besar yang memegang kuasa atas hidup dan mati. Waktu terus berjalan, detik demi detik. Aku gelisah bukan main. Pandanganku tanpa sadar melayang ke arah piring berisi kacang pinus yang berkilauan itu. Akhirnya, aku berdeham. Dengan nada bicara yang biasa kugunakan di tempat kerja lamaku. Volume yang hanya bisa didengar oleh orang-orang terdekat. Aku mulai berbicara pada piring kacang pinus itu. Lihatlah kacang pinus ini. Kupasannya begitu bersih dan isinya begitu montok. Pasti butuh banyak sekali waktu dan tenaga untuk melakukan ini. Aku mengambil satu dan melemparkannya ke mulutku. Enak. Enak sekali. Tapi, ini kan cuma camilan. Dengan tenaga yang dipakai untuk mengupas kacang pinus ini. Lebih baik digunakan untuk membuat beberapa keranjang bapau daging yang mengenyangkan di dapur istana. Betapa bagusnya jika itu diberikan kepada kami para pekerja sebagai tambahan makanan. Suara membalik halaman di sebelah tiba-tiba berhenti. Aku baru sadar dengan apa yang baru saja kukatakan. Aku segera membekap mulutku. Tepat saat aku sangat menyesal sampai ingin membenturkan kepala ke tembok. Dari sebelah, terdengar suara tawa yang jelas. Kaisar. Dia tertawa. Aku yang sedang memegang cangkir teh hanya bisa terpaku seperti patung. Dunia ini sudah gila. Hari-hari berikutnya, pekerjaanku perlahan-lahan mulai berjalan normal. Sikap mentalku juga mengalami perubahan yang halus. Dari yang awalnya selalu ketakutan, hingga sekarang menjadi lebih cuek dan apa adanya. Lagi pula, Cuyu bilang anggap saja dia tidak ada. Toh, dia menguping juga bukan baru sehari dua hari. Sampai suatu hari, turun hujan badai. Di luar, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin kencang menderu-deru. Aku meringkuk di bilik kecilku, merasa sedikit panik. Aku ini tidak takut gelap ataupun hantu. Aku hanya takut pada petir. Aku memeluk bantal empuk sambil duduk di kursi berlengan yang nyaman. Mencoba mengalihkan perhatianku dengan buku gambar. Tiba-tiba, suara petir yang dahsyat terdengar tepat di atas kepalaku. Aku menjerit ketakutan. Buku di tanganku pun terjatuh. Tepat pada saat itu, Chu Yue membuka pintu rahasia. Jelas sekali dia terganggu oleh teriakanku tadi. Dia berdiri di ambang pintu rahasia, menatap wajahku yang pucat pasi karena ketakutan. Alisnya sedikit berkerut. Takut petir, aku masih sangat ketakutan. Aku hanya bisa mengangguk dengan kaku. Chu Yue terdiam sejenak. Dia mengangkat tangannya, sepertinya ingin melakukan sesuatu. Dia hanya bilang untuk menutup telingaku. Pintu rahasia itu kembali tertutup tanpa suara. Seolah-olah tidak pernah terbuka. Hanya menyisakan aku seorang diri. Apa tadi itu hanya halusinasiku? Yang mulia Kaisar sengaja membuka pintu rahasia. Hanya untuk memberitahuku agar menutup telinga jika takut. Aku menyentuh kedua telingaku.
Sepertinya aku sudah tidak begitu takut lagi. Hujan pun reda dan langit kembali cerah. Pekerjaanku berjalan seperti biasa. Hanya saja, setelah kejadian itu, saat aku mengomel sendiri ke udara, kadang-kadang pikiranku jadi sedikit melayang. Aku akan membayangkan orang di seberang dinding sana. Saat mendengar semua celotehanku yang tidak karuan, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Hari-hari berlalu bagai air mengalir. Karirku sebagai penyiar dari balik bilik ini menjadi sebuah rahasia di istana yang tak diketahui siapapun. Chu Yue tetap mendengarkan dalam diam, dan aku tetap berceloteh sesuka hatiku. Hanya saja, tanpa disadari, ada sesuatu yang telah berubah. Kadang-kadang, aku mendengarnya menghela napas, cemas karena urusan pemerintahan. Dan aku akan menghiburnya di saat yang tepat. Terkadang dia masuk angin karena begadang. Aku akan mengkhawatirkannya. Setiap kali, dia selalu menanggapiku dengan lembut. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Tanpa sadar, kehidupan seperti ini telah berjalan selama lebih dari setengah tahun. Siang hari itu, aku membuka mulut dengan suara pelan, hamba sudah berada di istana selama hampir 11 tahun. Mendengar perkataanku, suara lembaran laporan yang dibalik dari ruangan sebelah pun berhenti. Sesuai dengan peraturan istana, 4 tahun lagi, hamba akan berumur 25 tahun. Dan akan bisa dibebaskan dari istana. Saat mengucapkan kalimat itu, entah kenapa hatiku terasa sedikit hampa. Hening yang panjang menyelimuti. Akhirnya, suaranya terdengar. Masih terdengar tenang seperti biasa, dia hanya bergumam. Lalu terdengar lagi suara goresan kuas merahnya di atas kertas. Hatiku pun seolah ikut tenggelam bersama suara tulisan itu. Perlahan-lahan tenggelam. Ini membuatku tersenyum pahit menertawakan diri sendiri. Sudahlah. Biarlah seperti ini. Antara aku dan Chu Yue, sepertinya telah terbentuk sebuah pemahaman diam-diam yang aneh. Dia mendengarkanku bicara. Sesekali, dia juga akan membalas sepatah dua patah kata dari balik dinding. Hingga pada suatu hari, seperti biasa, aku datang ke aula Yangxin tepat pukul 4. Saat aku membuka pintu pavilion Dongnuan, aku menyadari suasananya terasa janggal. Bibi Tan Xiang ternyata juga ada di sana. Dia berdiri di samping dengan tangan terkulai. Wajahnya pucat pasi. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Di belakang meja tulis, Chu Yue duduk dengan tegap. Wajahnya begitu dingin, aku belum pernah melihatnya seperti itu. Di lantai, seorang kasim muda berlutut sambil gemetaran. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar aku ingin melangkah mundur. Liu Su, masuk. Aku memberanikan diri untuk masuk. Aku pun berlutut di samping Bibi Tan Xiang. Dia mengangkat tangannya. Sebuah laporan dilemparkan ke karpet di hadapanku. Dengan bingung, aku mengambilnya dan membukanya. Itu adalah sebuah laporan pemaksulan. Target dari pemaksulan itu ternyata adalah kepala dayang istana, Bibi Tan Xiang. Tuduhannya adalah menggelapkan kain upeti dari gudang penyimpanan. Dan buktinya tidak terbantahkan. Kepalaku langsung berdengung. Aku sontak menoleh ke arah Bibi Tan Xiang di sampingku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia hanya bersujud dengan keras, hamba. Tidak punya pembelaan. Tidak punya pembelaan. Apa maksudnya? Dia mengaku bersalah, tidak mungkin. Bibi Tan Xiang adalah orang yang sangat jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Yang mulia, ini tidak mungkin. Bibi Tan Xiang bukan orang yang seperti itu. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Tatapan dingin Cuyu jatuh padaku. Catatan gudang kekurangan 3 gulung brokat awan. Dan brokat ini ditemukan di dasar peti di kamar Tan Xiang. Saksi dan barang bukti, semuanya ada. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Tubuh Bibi Tan Xiang terhuyung. Dia tetap tidak berbicara. Yang mulia, catatan gudang bisa saja dipalsukan. Barang itu bisa saja diletakkan diam-diam untuk menjebaknya. Sedangkan untuk saksi, aku melihat ke arah Kasim kecil di lantai yang gemetar ketakutan. Sebuah pikiran melintas di benakku secepat kilat. Kasim kecil ini biasanya terlihat jujur. Tapi suatu kali, aku selesai bekerja lebih awal. Aku memergokinya diam-diam membawa sebuah bungkusan. Dia menyelinap pergi dengan mencurigakan dari pintu belakang gudang biro pakaian. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Kukira dia hanya mengambil barang seperti biasa. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku menunjuk Kasim kecil itu dan berkata dengan lantang. Hamba bisa bersaksi. Pada awal bulan lalu, sekitar sore hari, hamba melihat dengan mata kepala sendiri orang ini dari biro pakaian. Tepatnya dari pintu belakang gudang. Pergi terburu-buru sambil membawa sebuah bungkusan.
Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Kasim kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan ngeri. Kau memfitnahku. Benar atau tidak aku memfitnahmu? Cukup periksa catatan keluar masuk gudang pada hari itu. Tanyakan saja pada penjaga yang bertugas saat itu, pasti akan ketahuan. Dan juga orang-orang yang telah bersaksi melawan Bibi Tan Siang. Yang mulia, tidakkah Anda merasa ini aneh? Kenapa semua saksinya adalah orang-orang yang biasanya berselisih dengan Bibi? Atau yang pernah dihukum olehnya? Apa kesaksian mereka bisa dipercaya begitu saja? Aku terengah-engah menoleh pada Bibi Tan Siang. Bibi, bicaralah. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memaksa Bibi mengaku bersalah? Bibi Tan Siang menatapku. Lingkaran matanya tiba-tiba memerah. Itu, keponakanku yang tidak berguna. Dia berjudi di luar istana dan berutang pada lintah darat. Lehernya ditodong pisau. Aku tidak punya pilihan lain. Jadi begitu rupanya. Dia diancam dengan nyawa kerabat terdekatnya. Dan dipaksa untuk mengakui tuduhan palsu ini. Aku berpaling ke arah Cuyu. Lalu bersujud dalam-dalam. Yang mulia, Anda sudah mendengarnya. Bibi dipaksa oleh orang lain. Dia tidak bersalah. Hamba mohon yang mulia menyelidikinya. Cuyu menatapku dalam diam. Di dalam sepasang matanya yang dalam itu. Rasa dinginnya sepertinya sedikit memudar. Kasim kecil itu terkulai lemas di lantai. Jantungku terasa mencelat ke tenggorokan. Entah berapa lama waktu berlalu. Cuyu akhirnya bersuara, pengawal. Interogasi Kasim kecil ini dengan ketat. Pastikan kalian mencari tahu. Siapa yang menyuruhnya mencuri brokat awan dari gudang? Dan siapa yang mengancam Tan Siang? Tan Siang, karena kelalaianmu dalam mengurus kerabat. Kau seharusnya dihukum cambuk. Namun, mengingat kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Dan juga karena kau diancam. Hukuman cambuk ditiadakan. Sebagai gantinya, kau dikurung untuk merenung selama sebulan. Pandangannya akhirnya tertuju padaku. Dengan tatapan yang rumit dan penuh selidik. Hatiku mencelos. Kau telah lancang di hadapan Kaisar. Tetapi, mengingat kau begitu cemas. Dan apa yang kau katakan memang benar. Jasa dan kesalahan di masa lalu. Tidak akan diungkit lagi. Aku sontak mengangkat kepalaku. Menatapnya dengan tidak percaya. Dia tidak menghukumku. Tetapi, beliau sudah memalingkan pandangannya dan melambaikan tangan, kalian semua pergilah. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Aku pun segera ikut bersujud. Krisis Bibi Tan Siang telah berakhir. Orang yang menjadi dalang di baliknya adalah seorang pengurus dari Departemen Dalam Negeri yang punya dendam lama dengan Tan Siang. Dia dengan cepat ditemukan dan langsung ditangani. Situasi kembali tenang seperti semula. Cara Bibi Tan Siang menatapku benar-benar berubah. Setelah kejadian ini, suasana hatiku saat berada di bilik kecil ini menjadi sedikit berbeda. Hari ini, aku berbicara dengan serius ke arah dinding itu, wahai orang di sebelah. Terima kasih. Suara lembaran laporan yang dibalik dari sebelah berhenti sejenak. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena Anda bersedia mendengarkan omong kosong hamba. Aku tersenyum kecil. Dan terima kasih juga karena Anda tidak melaporkan hamba. Dari sebelah hening sejenak. Baguslah kalau kau tahu. Hari-hari kembali tenang seperti biasanya. Hari ini aku benar-benar merasa bosan. Aku tidak tahan dan berbisik ke arah dinding. Hei, orang di sebelah. Menurutmu, apakah 4 tahun itu cepat? Tidak ada jawaban dari sebelah. Hanya terdengar suara gemerisik pena. Aku menghela napas. Kaisar yang mulia sangat sibuk dengan urusan negara. Mana mungkin beliau punya waktu untuk memikirkan seorang pelayan kecil. Dan berapa tahun lagi pelayan itu akan keluar dari istana. Hal sepele seperti itu. Sudahlah, aku menggelengkan kepala, memaksa diri untuk tidak memikirkannya. Tepat pada saat itu, pintu rahasia itu kembali terbuka tanpa suara. Cuyu berdiri di balik pintu. Yang mulia, aku tergagap dan bergegas berdiri. Cuye tidak berkata apa-apa. Beliau melangkah masuk ke dalam bilik kecilku. Aku sangat gugup sampai tidak berani bernapas. Aku menundukkan kepala, menatap ujung sepatuku sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Cuyue berjalan ke meja kecilku dan meninggalkan kuntum bunga willow. Apa kamu mau tetap di sini? Aku sontak mengangkat kepala. Tatapanku bertemu dengan matanya yang dalam dan tak terduga. Tiba-tiba, ada sesuatu di hatiku yang terasa sakit menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengangkat kepalaku. Berusaha membuat tatapanku terlihat sedikit lebih tegar. Yang mulia,
hamba ingin pergi dari sini. Hamba ingin pulang, membeli tanah yang subur. Beternak ayam dan anjing, berjemur di bawah sinar matahari. Selesai bicara, aku langsung menundukkan kepala. Tak berani menatap matanya lagi. Jantungku serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Entah berapa lama waktu berlalu. Aku mendengar helaan napas. Terdengar begitu jelas, tanpa ada niat untuk menahan. Tanpa ada pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan susah payah, aku mengucapkan 3 kata itu. Chu Yue tidak bicara lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Musim dingin berlalu, musim semi pun tiba. Es dan salju mencair. Hari-hariku di pavilion Istana Yangxin. Memasuki tahun keempat. Banyak hal terjadi selama 3 tahun lebih ini. Di istana, kedudukan Chu Yue semakin kokoh. Di istana belakang, telah lahir 2 pangeran kecil. Di biro pakaian, Bibi Tanxiang masih memegang kendali. Hanya saja, beberapa helai rambut putih mulai tampak di pelipisnya. Chunya naik pangkat menjadi dayang kelas 2 dan sudah dijodohkan. Tinggal menunggu waktu keluar dari istana untuk menikah. Si Pangju masih merajai area di belakang dapur istana. Sementara aku, masih datang dan pergi pada waktu yang sama setiap hari. Tak satu pun dari kami yang pernah menyinggungnya lagi. Topik tentang menetap di istana itu. Seolah-olah itu hanyalah, dalam perjalanan waktu yang panjang. 2 buah kerikil yang tak sengaja beradu. Dan hanya menimbulkan riak air kecil yang tak berarti. Menanti perpisahan yang sudah ditakdirkan sejak awal. Akhirnya, sebulan sebelum ulang tahunku yang ke-25. Kantor urusan rumah tangga istana mengirimkan surat pembebasanku. Beserta uang pesangonku. Sambil memegang perak yang terasa berat di tanganku. Dan surat pengumuman tipis itu. Surat yang menyatakan bahwa aku telah bebas. Aku berdiri di halaman belakang departemen pakaian. Menatap dinding istana yang familiar. Langit yang familiar. Hatiku terasa hampa. Hari kepergianku ditetapkan 3 hari lagi. Selama 3 hari terakhir, aku tetap melapor untuk bertugas di aula Yangxin setiap hari. Aku memegang cangkir tehku sambil menatap dinding yang familiar itu. Ribuan kata seakan tersangkut di tenggorokanku. Tetapi tak sepatah kata pun bisa terucap. Tuan yang di ruangan sebelah. Besok, hamba tidak akan datang lagi. Dari seberang sana, hening untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku mendengar suara kursi digeser. Pintu rahasia itu sekali lagi terbuka tanpa suara. Cuyu berdiri di ambang pintu. Dia memegang sesuatu di tangannya. Sesuatu yang terbungkus kain brokat kuning khas kerajaan. Sebuah kotak persegi. Dia mengulurkan kotak brokat kuning itu. Tepat di hadapanku. Ambillah, katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Secara refleks, aku menerima kotak itu dengan kedua tangan. Rasanya ringan. Ini, apa? Tanyaku lirih. Pandangan Cuyu tertuju pada wajahku sejenak. Untukmu, lihatlah setelah kau keluar dari istana. Terima kasih, Yang Mulia. Aku memeluk erat. Kotak itu, Cuyu tidak berbicara lagi. Dia hanya menatapku dalam diam. Ruangan kecil itu terasa sangat sunyi. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar. Waktu seakan kembali berhenti. Aku memberanikan diri untuk mengangkat kepala. Menatap matanya. Yang Mulia, hamba pamit undur diri. Jaga diri Anda baik-baik. Jakun Cuyu tampak bergerak naik turun. Tatapan matanya begitu dalam, seolah-olah ingin menarikku ke dalamnya. Pada akhirnya, dia mengangguk. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Cuaca sangat cerah di hari aku meninggalkan istana. Aku berganti pakaian dengan baju yang agak baru. Sambil membawa sebuah bungkusan kecil. Gerbang istana dipenuhi oleh kerumunan orang. Mereka semua adalah dayang sepertiku yang telah menyelesaikan masa baktinya. Dan diizinkan untuk pulang ke rumah. Bibi Tanxiang dan Chunya juga datang untuk mengantarku. Bibi Tanxiang memegang tanganku, matanya memerah. Gadis Su, setelah kau keluar, hiduplah dengan baik. Chunya bahkan menangis terseduh-seduh, kakak Si. Aku akan merindukanmu. Aku memeluk mereka dengan erat. Bibi. Chunya, jaga dirimu baik-baik. Aku berbalik dan mengikuti kerumunan orang, melangkah keluar dari gerbang yang berat itu. Gerbang istana yang telah mengurungku selama 10 tahun. Aku tidak langsung pergi, melainkan berjalan ke tempat yang tidak jauh dari tembok istana. Dengan tangan gemetar, aku membuka bungkusanku. Aku mengeluarkan kotak brokat berwarna kuning cerah itu. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan membukanya. Di dalamnya tidak ada emas, perak, ataupun permata.
Hanya ada dua benda. Yang pertama adalah sapu tangan putih polos yang terlipat dengan sangat rapi. Ini adalah sapu tangan dari saat aku berada di aula Yangxin dulu. Ketika aku menangis hingga ingus dan air mata membasahi seluruh wajahku. Sapu tangan yang diberikan Chu Yue kepadaku. Aku tidak menyangka dia masih menyimpannya dan memberikannya kepadaku. Yang kedua adalah sebuah akta tanah yang dicap dengan segel Gyo Kekaisaran yang berwarna merah terang. Dengan gemetar, aku membuka akta itu yang di atasnya tertulis nama sebuah tempat. Di sebelahnya, ada sebaris tulisan kecil, selamanya bebas dari pajak. Aku menatap akta tanah itu dengan hampa. Air mata sekali lagi mengaburkan pandanganku. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Dia tahu tentang mimpiku untuk hidup di pedesaan. Dia tahu apa yang aku inginkan. Karena itu, dia memberikanku sesuatu yang lebih baik. Aku menggenggam erat akta tanah dan sapu tangan itu. Menangis sejadi-jadinya. Selamat tinggal, istana. Selamat tinggal, tuan yang di sebelah.